Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Gerakan ini menurut saya ini gerakan yang ya gitu deh. Ya, ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis. Ya. Jadi saya tahu ini yang sekarang ini sudah jadi profesor itu sebenarnya ini warnanya ini orang apa gitu. Halo semua, jumpa lagi di Excellent National News. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai dinamika politik hari-hari ini. Langsung saja, kalau kita kembali membaca sejarah demokrasi election pasca reformasi, barangkali rezim ini, terutama di detik-detik terakhir kekuasaan Jokowi, menjadi rezim yang paling banyak menimbulkan masalah, terutama dalam konteks Pilpres 2024. Pilpres 2024 ini menjadi Pilpres yang paling kontroversi dalam sejarah demokrasi election pasca reformasi. Kalau kita melihat bagaimana sikap politik yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir kekuasaannya, Presiden SBY berani mengambil sikap yang mencerminkan kenegarawanan tanpa melibatkan dirinya untuk turut cawe-cawe di perhelatan Pilpres 2014 puluhan tahun yang lalu. Sehingga apa yang terjadi? Faktanya proses perhelatan Pilpres 2014 itu berjalan kondusif. Tidak ada suara dengan begitu lantangnya menyeruak ke permukaan dengan atas nama penegakan demokrasi dan penegakan konstitusi. Karena memang tidak ada indikasi terjadinya satu tindakan politik yang deviasi terhadap demokrasi kita. Karena pada saat itu Presiden SBY tidak memaksakan sesuatu yang tidak semestinya terjadi, terutama membangun politik dinasti. Di akhir kekuasaan Presiden Jokowi, alih-alih melahirkan satu legacy yang dapat dikenang oleh masyarakat, malah dia menciptakan catatan kelam dalam demokrasi kita. Tentu ini sangat jauh berbeda dengan sikap yang diambil pada saat itu oleh Presiden SBY. Akhir-akhir ini, morat-marit politik kita semakin menggeliat. Suara-suara yang tadinya diam mengambil bentuk yang berbeda, yaitu menyeruak ke permukaan, terutama di kalangan sivitas akademika. Para guru besar yang tersebar di seluruh kampus di Indonesia mulai turun ke gelanggang politik untuk menyatakan sikap. Salah satu tuntutan mereka adalah menjaga demokrasi dan memperingatkan kepada Presiden Jokowi untuk tetap netral dalam Pilpres ini. Mengapa demikian? Tentu tidak lepas dari sebuah ekses yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Sebuah peristiwa yang ekstraordinari, di mana Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi benteng konstitusi malah dikooptasi oleh institusi luar yang namanya Presiden lewat pendekatan kekeluargaan. Demi memuluskan politik dinasti, Anwar Usman dan 3 hakim konstitusi lainnya mengabulkan satu usulan dari beberapa pihak tentang syarat capres dan cawapres terkait dengan batasan umur yang tadinya 40 tahun menjadi 35 tahun asalkan pernah atau sementara menjabat sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Dengan keputusan itu, Gibran Rakabuming begitu mudah melenggang masuk sebagai peserta kontestan pemilihan Presiden Republik Indonesia yang berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Hal inilah yang menimbulkan atau menjadi embrio lahirnya riak politik yang sampai saat ini masih menggema di berbagai kalangan. Dalam kultur demokrasi yang namanya politik dinasti itu haram hukumnya. Memang betul
Gibran bersama dengan Prabowo akan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Tapi kita harus tahu apa variabel yang membuat preferensi masyarakat menjatuhkan pilihannya ke Prabowo dan Gibran. Banyak variabelnya. Bukan karena kemampuan mereka, bukan karena mereka memiliki leadership yang bagus, melainkan bisa saja ada faktor represi, ada faktor penekanan, bisa saja karena bansos, bisa saja karena macam-macam lainnya yang membuat preferensi itu jatuh kepada Gibran. Sebenarnya tidak menjadi soal ketika saudara Gibran hendak mencalonkan diri sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Karena itu adalah hak setiap warga negara. Tetapi menjadi soal ketika saudara Gibran yang mana sebelumnya tidak memenuhi syarat, tapi hanya karena kekuasaan di dalam genggaman, begitu mudahnya mereka mempenetrasi institusi penegak konstitusi kita yang bernama MK. Itulah yang menjadi problem kita saat ini. Itulah yang dirisaukan oleh sebagian kalangan masyarakat kita dari berbagai macam lapisan, terutama dari kalangan akademisi, yang dimana putusan Mahkamah Konstitusi itu berakhir dengan MK dan Pak Anwar Usman yang notabene adalah paman Gibran dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Tidak berhenti sampai di situ. Muncul kegaduhan baru di saat Presiden Jokowi melakukan satu peresmian di dalam domain Kementerian Pertahanan. Presiden Jokowi mengatakan presiden boleh ikut berkampanye berdasarkan salah satu pasal di dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Hal ini memicu kegaduhan baru. Semua orang semakin risau dengan kondisi demokrasi hari-hari ini. Presiden yang seharusnya menyatakan sikap kenetralannya malah menunjukkan sikap keberpihakannya ke salah satu capres tertentu. Dalam hal ini tentu tidak ada lain ke capres yang memiliki kedekatan hubungan emosional. Beberapa hari setelah statement Presiden Jokowi itu, maka Guru Besar Universitas Gadjah Mada melakukan petisi terhadap Presiden Jokowi. Disusul dengan Guru Besar Universitas Indonesia, kemudian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Hasanuddin Makassar, dan berbagai macam universitas maupun sekolah tinggi yang tersebar di Republik Indonesia. Namun parahnya, alih-alih merespon secara positif seruan-seruan para guru besar dan juga seruan-seruan mahasiswa, malah ada beberapa dari bagian daripada kabinet Jokowi, dalam hal ini adalah menteri-menterinya, terutama si Bahlil, yang mengeluarkan statement yang sangat bahlul, sangat-sangat bahlul, di mana dia menganggap suara akademisi itu adalah suara partisan. Bukankah ini sungguh menyakitkan? Ketika para guru besar, para dosen, para mahasiswa, para organisasi-organisasi pro-demokrasi menyuarakan tanpa tendensi politik elektoral, malah mereka dianggap sebagai kumpulan suara-suara partisan. Artinya, secara tersirat, si Bahlil menganggap bahwa suara-suara guru besar itu adalah suara-suara yang dipesan oleh oknum-oknum politisi tertentu. Tentu, saya saja yang bukan siapa-siapa, hanya warga negara biasa yang berada di lingkaran paling luar, juga bisa merasakan hal itu. Dan juga bisa membandingkan mana suara berdasarkan nurani, mana suara hanya karena kepentingan elektoral. Belum lagi itu, Fahri Hamzah yang dulu kita kenal dengan sosok politisi yang sangat kritis. Saya terus terang adalah pengagum dari Fahri Hamzah. Dulu Fahri Hamzah dikenal sebagai singanya DPR. Tapi sayang, hari ini singa itu telah kehilangan taringnya. Dulu Fahri Hamzah dikenal dengan politisi yang idealismenya tidak bisa diragukan.
tapi waktu selalu menjadi hakim yang baik. Fahri Hamzah kini tak ubahnya seorang politisi yang syarat dengan kepentingan. Nah, sementara untuk sikap Presiden Jokowi sendiri menanggapi riak-riak politik itu, suara-suara para akademisi, itu tidak ada tanggapan yang argumentatif. Tidak ada respon yang sangat memuaskan hati kita, terutama dari kalangan para akademisi ini, terutama dari kalangan orang-orang yang sampai saat ini masih pro terhadap demokrasi. Jokowi hanya mengatakan itu hak demokrasi. Semua orang bebas mengucapkan atau menyampaikan pendapat. Toh itu adalah ucapan yang sangat-sangat tidak argumentatif. Artinya tidak menjawab apa yang dikeluhkan oleh para akademisi ini. Malah suara mereka dianggap noise. Bayangkan, suara nurani seorang intelektual dianggap noise, bukannya voice. Kita tahu 98 menjadi tragedi sejarah yang semestinya bercermin dari situ. Gelombang reformasi yang mana rezim Orde Baru jatuh pada saat itu karena dimulai oleh gerakan mahasiswa, kemudian disusul oleh dosen-dosen yang pro dengan demokrasi. Barangkali juga ini akan seperti itu. Tetapi kita tidak menginginkan peristiwa 98 itu terulang kembali. Demokrasi yang kita anut selama ini, di mana demokrasi yang dibayar dengan harga yang tidak murah dan juga tidak mudah, terancam terdegradasi oleh sikap politik seorang pimpinan, yaitu presiden yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat, pengayom politik, dan penetralisir dari seluruh kegaduhan yang terjadi. Malah disitulah sumber kegaduhan saat ini. Tentu saya di dalam membuat video ini sama sekali tidak memiliki kepentingan. Kepentingan apa yang ingin saya capai misalnya secara pribadi, karena saya bukan siapa-siapa, saya jauh dari lingkaran itu dan saking jauhnya saya berada di lapisan terluar. Hanya saja sebagai warga negara tentunya juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, dan sebagai warga negara yang tidak ingin melihat demokrasi kian terporak-porandakan. Hanya itu. Kemudian yang terakhir, kemarin 3 pakar ilmu hukum tata negara merilis satu film yang kira-kira judulnya adalah Dirty Vote. Ya. Jadi film ini sangat luar biasa, sangat kronologis, sangat ilmiah, berdasarkan data, dan saya kira apa yang dilakukan oleh para pakar hukum tata negara ini adalah bagian daripada kontribusinya di dalam menyelamatkan demokrasi kita yang kian terancam oleh rezim tertentu. Di situ sangat jelas menggambarkan bagaimana skenario politik dibangun jauh sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi sampai lahirnya MK-MK dan sampai sekarang. Saya kira itu adalah semacam political education kepada masyarakat Indonesia agar kita jeli melihat fenomena-fenomena politik yang sementara bergulir saat ini. Kita tentu mengharapkan satu kontestasi yang dalam atmosfer demokrasi yang sehat. Kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah 20 tahun berdemokrasi seharusnya sudah mapan, seharusnya sudah dewasa, dan tentu seharusnya menggunakan nalar di dalam memilih pemimpin. Saya dalam hal ini tidak berpihak kepada siapapun. Barangkali hanya ingin menyuarakan tentang bagaimana demokrasi itu kita jaga, demokrasi itu tetap kokoh dan jauh daripada degradasi oleh kepentingan politik sesaat atau kepentingan politik elektoral atau politik dinasti. Nah, saya kira yang paling terakhir, saya sedikit akan mengurai soal fenomena politik yang sangat berhubungan dengan sosial media atau media mainstream misalnya. Kita mengenal satu istilah yang namanya post-truth. Post-truth, ya. Post-truth itu adalah di mana kondisi politik kita itu betul-betul kabur, terdistorsi. Kalau kata kasarnya sih,
kalau kebohongan terus-terus dinarasikan, direpetisi, diulang-ulang, lama-kelamaan akan menjadi kebenaran. Jadi para netizen yang selalu melihat gimmick-gimmick politik, sekiranya menggunakan nalarnya tanpa menerima pesan-pesan politik tendensius itu dengan begitu saja, taken for granted, tetapi dinalar, dicerna, dikunyah, habis itu dibuang lagi, habis itu dikunyah lagi, baru betul-betul kita telan. Supaya apa? Supaya kita paham apa di balik komunikasi politik yang kita lihat. Kenapa Indonesia rawan dengan politik post-truth itu? Dari data yang kita peroleh, bahwa hampir 90% pemilih kita adalah masyarakat yang menggunakan rasa dan bukannya menggunakan nalar. Jadi masyarakat yang 80% lebih ini dari mata langsung turun ke hati, ya, tanpa ditimbang-timbang, disaring-saring, difilterisasi, dan memutuskan pilihannya. Kenapa? Ini dimanfaatkan oleh politisi-politisi tertentu yang sangat piawai di dalam memainkan komunikasi politik, yang kita kenal dengan agitasi, propaganda, dan seterusnya. Makanya jangan heran ketika ada salah satu politisi yang dikenal sebagai sosok yang temperamen, misalnya tiba-tiba menjadi ramah, tiba-tiba menjadi kalem, tiba-tiba menjadi suka sama anak-anak, tiba-tiba menjadi lebay gitu loh. Itu karena apa? Karena dia membangun positioning politik, sikap politik yang seirama dengan kemauan masyarakat yang 80% ini. Ya, supaya apa? Supaya simpati masyarakat tertuju kepada dia. Padahal itu hanya by design, itu sengaja dikonstruksi untuk mengobok-obok emosi atau perasaan masyarakat kita yang tergolong masih rendah dari segi pendidikan. Saya kira itu saja. Video ini bukan video by order, tidak dipesan oleh politisi tertentu, tapi ini adalah kesadaran saya sendiri untuk menyatakan apa yang saya tahu, dan tentu ini bukanlah sesuatu kebenaran yang absolut. Silakan dicerna, silakan ditimbang, dan tentukan pilihan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.